Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah merajalelanya pandemi COVID-19 ya. Untuk itu saya berharap kalian jangan melupakan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian ya, menggunakan masker dan jaga jarak ya. Sekarang sudah jadi 5M ya, saya tidak tahu apa semua M yang kedua. Oke, untuk berikut ini soal dan penyelesaian untuk kombinasi sebagai lanjutan materi saya. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang faktorial, kemudian permutasi, kemudian kombinasi juga saya perbandingkan dengan permutasi, dan ini bahwasanya nanti sekitar 15 sampai 24 Maret 2021 akan dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional USBN. Oke, kita mulai ya. Jadi kali ini saya cuma ingin membahas soal sekitar 5 nomor. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal ya, sudah nampak di layar ini. Ada soal ya, sebuah perusahaan bergerak di bidang konstruksi ini memiliki 4 orang ahli statistik. Jadi ada 4 orang ahli statistik ya. Saya kode di sini. Salah satu kegiatan dari perusahaan ini adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakannya. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei itu adalah 2 orang. Berapa cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Oke, jadi ini ada 4 orang. Jadi 4 orang ahli statistik ya. 4 orang ahli statistik. 4 orang ahli statistik akan dipilih 2. Akan dipilih 2 orang ya, akan dipilih 2 orang. Yang ditanya berapa cara menentukan 2 dari 4 orang itu ya, berapa cara. Ini tidak terlalu sulit ya. Jadi saya ingin ingatkan bahwasanya di pertemuan saya lalu ya, di video saya lalu saya sudah memberikan rumus untuk kombinasi ya. Jadi kalau N CR itu berarti sama saja dengan N faktorial N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial, itu rumusnya. Kita ambil 2 ya. 2 dari 4 orang. Berarti sama saja 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 2. Nah, kalau kita selesaikan tidak bermasalah barangkali ya. 4 faktorial dibahagi dengan 4 dikurang 2 faktorial ya, dikali dengan 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 4 faktorial. 4 kurangi 2 berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibahagi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Oke, ini tinggal prosesnya kita selesaikan. Berarti 12 per 2 sama dengan 6 susunan ya, atau 6 cara ya. Ada 6 ya, ada 6 yang bisa disusun. Itu soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Kalau ada yang dipertanyakan boleh dijapri saya ya. Oke. Kemudian contoh atau soal nomor 2 ya. Saya tidak terlalu lama hari ini. Mungkin sekitar 5 soal saja. Di sebuah sanggar ya. Sanggar atau perkumpulan ya. Terdapat 15 orang penari. Jadi 15 orang penari, yaitu 9 laki-laki dan 5 penari perempuan. Oke. Sanggar tersebut membuat sebuah tari kreasi baru yang membutuhkan 5 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Oke. Jadi kalau begitu sanggar itu 9 orang laki-laki, 9 orang
laki-laki, kemudian 6 orang, ya, 6 orang penari perempuan. Nah, dari 9 orang penari laki-laki tadi, ini akan saya lihat ya, untuk membuat sebuah tari kreasi membutuhkan 5 ya, membutuhkan 5 penari laki-laki. Oh, berarti di sini dibutuhkan 5, jadi dibutuhkan 5 orang. Ya, jadi dari laki-laki tadi dibutuhkan 5 orang, kemudian dibutuhkan lagi 3 orang. Ini dibutuhkan 3 orang. Dibutuhkan 3 orang. Banyaknya cara yang dapat diambil, ya, banyaknya cara yang dapat diambil untuk menentukan komposisi penari yang ikut tari kreasi tersebut. Jadi kalau begitu kita buat ya hasilnya 9 orang laki-laki, diambil 5, berarti 9 kombinasi 5 kita kali dengan 6 kombinasi 3. Jadi 6 kombinasi 3. Ini hasilnya adalah 9 faktorial dibahagi dengan 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Kemudian dikali dengan kali ya. 6C3. 6 faktorial. Kemudian 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 9 faktorial, 9 kurang 5, 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Kemudian dikali 6 faktorial, 6 kurang 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, saya bawa ke situ. Ini sama dengan 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibahagi dengan 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Ini kita kali dengan yang ini, 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial bahagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, ini selesai. Berarti ini juga 5 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 bahagi dengan 4 faktorial ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali ini 65 kan. 6 dikali 5 per 3 faktorial ini berarti 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 6, ini 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Kemudian sebenarnya bisa ini ya. Ini 6, 3 kali ini, 3 kali 2, 6 juga ya. Oke, yang tersisa tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 5 dibahagi dengan bahagi 4. Ini kalau kita bahagi ini kan ini berarti sisa 2 ya. Kita mau hitung-hitung yang ini sedikit, berarti 9 kali 2 kali 7 kali 5 per 1 ya, per 1 ya. Jadi langsung saja itu. Jadi sini hasilnya minta maaf dulu. Ini kalau saya langsung berarti sama dengan ini kan 2 tadi, 8 2 berarti 9 kali 7 kali 5. Ini silakan dihitung ya. 9 kali 7 kali 5. Silakan siapa yang cepat menghitung ya. Siapa yang cepat menghitung. Berapa dia hasilnya? Ya. Berapa? 315 cara. Oke. Itu yang
kedua ya, soal yang kedua. Lalu kita coba lagi soal yang ketiga ya, soal yang ketiga. Huruf, ini huruf lagi. Saya taruh di sini, saya jawab ya, atau alternatif penyelesaian. Hurufnya itu A, kemudian I, U, E, sama O. Ini ada 5 huruf ya, 5 huruf. Kemudian disusun menjadi kelompok yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf yang diambil dari 5 ini 3 huruf saja ya, 3 huruf. Jadi boleh juga ini kalau seandainya tidak mau menggunakan rumus, boleh menggunakan diagram pohon seperti kemarin, cuma agak lama prosesnya. Berarti 5 huruf ini diambil 3, berarti 5 kombinasi 3, 5 faktorial dibahagi 5 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Saya bercuap-cuap sendiri di sini ya, bercuap-cuap. 5 kurang 3 2, 3 faktorial. Ini kalau kita selesaikan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibahagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, ini hasilnya 5 kali 4 20 per 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 ya susunan. Jadi ada 10 susunan yang akan dibentuk ya. Inilah resikonya kalau kita membuat video pembelajaran, kita buat sendiri, kita berbicara sendiri seperti orang apa ya. Tapi sudahlah, demi anak didik ya. Sebanyak 20 klub sepak bola akan bertanding ya pada sebuah turnamen. Setiap klub akan bertemu satu sama lain dalam bertanding sebanyak 1 kali. Berapakah banyak pertandingan yang akan terjadi? Waduh, saya tidak fans bola. 20 klub ya, 20 klub ya, tulisannya gini, klub sepak bola. Oke. Dia hanya bertanding, setiap klub itu hanya bertanding sekali ya. Setiap klub itu hanya bertanding sekali. Namun yang perlu diingat bahwasanya setiap pertandingan itu pasti 2 klub, tidak mungkin cuma 1 ya. Tidak mungkin cuma 1 klub yang bertanding. Ya, tentu ada lawannya. Jadi kalau begitu, banyaknya pertandingan yang akan terjadi adalah 20 kombinasi 2. Ya. 20 klub, ya. Setiap pertandingan itu 2 klub yang bermain. Ya, berarti 20 faktorial bahagi 20 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini 20 faktorial dibahagi dengan 18 faktorial kali 2 faktorial ya. 18 kali 2 faktorial. Nah, ini bisa diselesaikan. Kita langsung di sini aja ya, karena agak panjang. Berarti kalau begitu 20 ini kan 18, saya cukupkan sampai 19 kali 18 faktorial, ini 19 dibahagi 18 faktorial ya, 18 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini kan selesai ya. Yang tersisa tinggal 20 dikali 19 ya. 20 kali 19 ya, oke. 20 kali 19 itu 20 kali 19 300 ya, 380. 380 per 2 ya. 380 kalau dibahagi 2 itu berarti 190 ya. Oke, 190 kali pertandingan. Oke. 190 kali pertandingan. Itu soal nomor 4.
Dan terakhir ya, terakhir saya masuk di soal terakhir ya, soal nomor 5. Seorang peternak ya. Ini jawab dulu, saya tulis. Seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia membeli 3 ekor sapi. Dia akan membeli. Jadi akan dibeli. Jadi ini akan dibeli. Oke. 3 ekor sapi. Kemudian 4 ekor domba. Lalu dan 5 ekor kambing ya. 5 ekor kambing. Oke. Terus ada pedagang. Pedagang ini dia punya 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Berarti pedagang ya. Ini pedagang. Pedagangnya itu memiliki 6 ekor sapi. 6 ekor sapi, kemudian 6 ekor domba, lalu 8 ekor kambing. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli. Berapa cara? Ini sebenarnya sudah langsung kelihatan ini ya. Kita memilih 3 ekor sapi dari 6, kemudian 4 ekor dari 6, 5 ekor dari 8 kambing. Kalau begitu 6 kombinasi 3 kita kali dengan ini 6C3, 6 kombinasi 4 ini dikali dengan 8 kombinasi 5. Oke. Kita selesaikan. Ya, jadi ini yang kita mau selesaikan. 6C3 ya. 6C3 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sebenarnya yang ini bisa langsung kita ini saja ya. Saya langsung saja barangkali karena terlalu panjang. Langsung saja. 6 faktorial, 6 kurang 3 berarti 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ini saya langsung ya. Kemudian 6 faktorial dibahagi, ini 6 dikurangi 4 berarti 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Kemudian 8 faktorial, 8C5, 8 dikurangi dengan 5 berarti 3 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah sekarang ini kalau kita buat ini 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibahagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian yang ini berarti kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Jadi tanda seru itu dibaca faktorial. Yang terakhir yang ini berarti kali 8, 7, 6 kali 5 faktorial dibahagi 3 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Oke, kita lihat mana yang bisa kita coret-coret istilahnya. 3 faktorial selesai ya, 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial itu kan sama saja 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6 ya, 6. Jadi 3 faktorial ini hasilnya 6. Oh, berarti kalau begitu ini selesai juga. Oke. Kemudian kita ke sebelah ini 6 4 ya, selesai. Kemudian 5 faktorial, 5 faktorial. Oke, kemudian 3 faktorial ini 3 faktorial kan tadi selesai dengan 6. Yang tersisa tinggal kita lihat dulu 5. Sini tinggal 5 dengan 4 ya, sama dengan 5 dikali 4. Terus di sini 6 kali 5. 6
dikali 5 per, ini kan ada belum dicoret ini, 2. Oke, sebenarnya bisa 3 itu. Kita pelan-pelan saja. Kemudian di sini 8 kali 7 dikali 8 kali 7 kan selesai ini. 6 dengan 3, 5 dengan 5. Ini hasilnya 20. 6 kali 5 30 ya. Ini hasilnya 30 bahagi 2 berarti 15. 8 kali 7 itu hasilnya adalah 56. Oke, sekarang kita main hitung-hitung. Kita kali 20 kali 15 ya. Itu hasilnya adalah 16.800. Jadi 16.800 secara atau 16.800 susunan yang bisa kita buat. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu. Minta maaf kalau ada salah kata. Ya, jika ada pembahasan ini yang kurang dan kalian kurang pahami, silakan ditanya ya. Silakan ditanya. Sekali lagi jaga kesehatan dan jangan lupa bulan depan insya Allah kita melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.